olahraga ini sebenarnya salah satu jawaban dari pendidikan ya, dalam rangka mewujudkan merdeka belajar pada seluruh peserta didik. Nah, namun kelas khusus ini sebenarnya muncul jauh sebelum ada program merdeka belajar. Lahir duluan 1 tahun sebelum ada program merdeka belajar ini. Kenapa ada itu? Karena kita kan melihat begini, generasi kita ini kan harus dicetak ya, sehingga mereka nanti memiliki life skill. Nah, tempat paling banyak berkumpulnya anak-anak usia dini atau usia SD, SMP itu adalah di sekolah gitu ya. Nah, kenapa kita tidak manfaatkan tempat berkumpul itu sebagai wadah mereka untuk berlatih? Bukan saja pada bidang olahraga, bukan saja pada bidang sains atau akademik atau seni budaya. Nah, selama ini kan sekolah ini kan terkesan pelajaran. Padahal ada bakat dan minatnya peserta didik yang tidak ditangani oleh sekolah. Nah, dengan munculnya kelas khusus ini tujuan kita itu adalah bagaimana bakat minat peserta didik itu tersalurkan. Nah, seperti di SMP 21, di situ ada 5 cabang olahraga. Tahun ini kita akan tambah dengan panahan ya. Kemudian mudah-mudahan bisa tambah lagi dengan menembak ya, apa iya setelah lulus mereka sekolah lanjutan, terus mereka kuliah semua? Tidak juga. Oke lah, setelah kuliah, umpamanya kuliah gitu, apa setelah kuliah dia bisa langsung bekerja? Tidak juga. Tidak ada orang yang bekerja ketika dia tidak memiliki sebuah kemampuan. Nah, padahal di Penajam Pasir Utara ini kan banyak anak-anak yang berbakat ya. Ya, kita anak bola kita ada yang ke nasional dan lain-lain. Nah, setelah berjalan 2 tahun kegiatan ini, ternyata efeknya sangat signifikan ya. Kalau untuk kejuaraan junior tinju kita bisa juara umum di Kaltim ya. Dan di kejurnasnya juga kita bisa meraih medali perunggu. Siapa dia? Dia adalah anak SMP gitu ya. Anak SMP yang bisa mengalahkan anak-anak SMA, sekelas anak SMA gitu. Nah, artinya begini, sama juga dengan akademik, sama juga dengan pelajaran, harus ditangani oleh guru-guru yang profesional. Nah, harapan kita ke depan mereka ini juga akan berlanjut pada jenjang pendidikan lebih tinggi dan sebagaimana saya dasar ini dia berlatih 6 jam. Oleh karena itulah terinspirasi kami Dinas Pendidikan dan Olahraga juga sudah menyiapkan atlet dan banyak cabang-cabang yang sama generasi kita banyak yang bina. Dan saya berharap Kaltim itu di Kaltim punya sekolah perguruan olahraga taraf internasional ya. Tetapi kan di sana adalah pilihan-pilihan orang dari kabupaten kota, ya, dikumpulkan di sana menjadi atlet. Nah, terus yang lain tidak terpilih. Nah, oleh karenanya saya buat kelas-kelas khusus di SMP itu supaya bakatnya juga menjadi tersalurkan. Belum tentu mereka kalah dengan anak-anak yang di sekolah. Salah satu target kita bagaimana kita bisa mensejajarkan diri dengan sekolah yang ada di provinsi yang statusnya sekolah khusus dan tarafnya internasional, bisa kita imbangi dengan hanya kelas khusus ya, kelas khusus, bukan sekolah khusus, kelas khusus, tapi bisa berprestasi yang minimal sama. Kita bisa lihat anak sepak bola kita mulai dari usia 13 kita bidik sampai di usia 15, 16 dan seterusnya, dan kita di Kaltim cukup berprestasi untuk itu ya. Karena yang terpenting adalah bagaimana anak-anak kita itu dengan menyalurkan bakat dan minatnya, itu penting itu. Karena pembelajaran di sekolah itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana mungkin anak-anak mau ke sekolah? Kalaupun ke sekolah pasti terpaksa kalau tidak menyenangkan. Oleh karenanya beberapa cabang olahraga lagi, bukan hanya di SMP 21, kita buka lagi seperti pusat pelatihan hoki ya di SMP 5 seperti itu. Sehingga anak-anak kita ini lulus sekolah itu punya kemampuan, punya skill, punya life skill, sehingga dia bisa hidup nanti di masyarakat dengan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya pelatih-pelatih yang nangani itu seperti yang di belakang ini kan juga pelatih-pelatih yang sudah nasional ya, minimal kami pakai pelatih minimal nasional gitu ya. Dan mereka ini sudah B ya, sudah B untuk pelatih bolanya. Pelatih tinjunya juga seperti itu. Pelatih tinju mantan petinju Kaltim ya, tinju amatir Kaltim. Kemudian taekwondo juga kelasnya luar biasa, sampai ada yang wasit internasional dan lain-lain. Panahan kita lagi naik tahun ini ya. Kemudian insya Allah menembak kita akan masukkan di situ. Dan harapan kita ke depan anak-anak ini akan tersalurkan di sekolah lanjutan menengah kelas 1 di SMA. Kita akan koordinasi dengan Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih.
olahraga. Kami dari cabur taekwondo sangat berterima kasih untuk kelas olahraga. Untuk saat ini berjalan dengan lancar, baik dan lancar. Oleh karena itu kami kedepannya sebagai pelatih mengharapkan dukungan dari sekolah maupun dari pihak-pihak terkait, baik sarana maupun prasarana untuk anak-anak kami untuk terus selalu berprestasi. Untuk kedepannya untuk persiapan Popda, cabur taekwondo perwakilan dari kelas olahraga adalah 4 kelas untuk 3 orang siswa, dan itu di kelas geologi dan kelas seni. Kami mengharapkan dukungan dari sekolah, dukungan penuh dari sekolah untuk persiapan Popda tersebut. Semoga kedepannya anak-anak kami selalu berprestasi dan mengharumkan nama PPU khususnya. Terima kasih dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan selaku pelatih pencaksilat kelas olahraga SMP 21. Harapan saya kedepannya untuk kelas khusus olahraga, khususnya di pencaksilat, ya peningkatan selalunya kami kembangkan. Tapi untuk event kedepannya kami selalu mengikuti kegiatan tersebut. Dan harapan saya tolong dilengkapi sarana-prasarana kami sebagai pelatih, yaitu khususnya kami. Dan untuk atlet kami yang akan berlaga di Popda cuma 1 atlet karena kondisi usianya masih bisa berlaga di Popda. Kemarin mengikuti event 17 seleksi Prapopnas, dia terkandas di situ. Mudah-mudahan di event Popda ini dia akan membuktikan lagi atlet kami dari kelas khusus olahraga bersama Raja Bungo. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Tetap semangat khusus kelas olahraga SMP 21 Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencaksilat SMP Negeri 21 PPU. Merdeka Juara. Oke,
terus apapun kan olahraga. Baik, kami pelatih dulu masuk dalam kelas olahraga di SMP 21 waktu itu. Ini ingin menyampaikan beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah perkembangan masalah kelas olahraga sampai saat ini cukup bagus lah ya. Terus prestasi juga cukup bagus. Pada Januari kemarin sudah mencapai kejuaraan provinsi, bisa mencapai juara umum. Kemudian dalam waktu dekat kita sudah mempersiapkan persiapan Popda yang akan datang. Jadi sangat baik. Kemudian banyak kendala yang kami hadapi, masalah anggaran, peralatan yang sampai saat ini masih belum dipenuhi. Ya, ini sangat penting buat atlet kita untuk mempersiapkan, terutama untuk mempersiapkan kejuaraan. Karena peralatan sampai saat ini masih belum diberikan. Kemudian masalah yang lain, saya hanya mengharap bukan saja dari pihak kepala dinas, sekolah, guru juga saya harapkan bisa mendukung, mensupport anak-anak supaya bisa lebih prestasi lagi. Karena biar bagaimanapun tanpa ada kerjasama di antara guru, kepala dinas, kepala sekolah dan kita sebagai pelatih juga akan sulit untuk mencapai prestasi yang baik. Kemudian hal-hal yang lain barangkali itu umum lah ya, umum. Yang penting dalam hal ini saya merasa bersyukur kelas olahraga sudah ada di PPO ini dan sudah terbukti mencapai prestasi di tingkat provinsi. Persiapan Popda yang akan datang, ya, Popda dilaksanakan di bulan Oktober ya, sekitar tanggal 22 sampai tanggal 8. Ya, anak-anak saya persiapkan dengan training center TC ya, dengan harapan bisa memaksimalkan kondisi anak-anak yang sampai saat ini masih ya seperti biasa-biasa saja. Tapi dengan adanya TC, mudah-mudahan lebih meningkat dan mempertahankan yang kemarin medali emas di provinsi. Jadi sekarang TC ini saya pusatkan di rumah saya, pagi sore latihan. Saya mohon juga dengan guru, bapak ibu guru yang mudah-mudahan memberi support kepada anak-anak. Karena biar bagaimanapun ini anak-anak sekolah semua, siswa semua yang bergantung kepada guru supaya sekolahnya jalan, olahraganya jalan dan mendapatkan prestasi yang baik. Terima kasih. 2, 3, Bersih Teguh, ya! Kami dari cabur panahan binaan kelas olahraga SMP 21
Untuk tahun ini kita punya target untuk persiapan atlet ke Popda dan juga ke Porprov yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Cabur panahan kelas olahraga SMP 21 ini pembinaannya baru dimulai tahun ini ya, merupakan kelas baru di SMP 21. Kita baru melakukan pembinaan sekitar 2 bulan berjalan dan alhamdulillah di bulan Agustus yang lalu kita berhasil mendapatkan 2 emas dan 1 perunggu di event UKP 5 yang diadakan di Balikpapan. Nah, untuk selanjutnya kita mengadakan persiapan untuk atlet-atlet kita dipersiapkan untuk mengikuti Popda yang akan dilaksanakan di Grogot Oktober mendatang. Saya berharap di Popda ini tentunya kami berharap akan menyumbangkan medali sebanyak